Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Mulyati SPDI. Saya bekerja di SDN 3 Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Saya akan menyampaikan laporan orientasi P3K, Rencana Aksi Perubahan. Sebelum saya memaparkan rencana aksi perubahan, saya akan menjelaskan tentang integritas nilai dan etika. P3K. Yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan itu maksudnya komitmen P3K itu memberi komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat yang mencakup, memahami, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang kedua, yaitu akuntabel. Apa sih akuntabel? Akuntabel itu maksudnya yaitu P3K itu harus memiliki sikap tanggung jawab, jujur, disiplin, dan berintegrasi dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, yaitu harmonis. Maksudnya harmonis itu, P3K itu harus selaras, serasi, atau memiliki hubungan yang baik dalam hubungan antar manusia ataupun pada saat situasi lain. Yang ketiga, yaitu adaptif. Adaptif itu maksudnya P3K itu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan terus berorientasi dan bersikap proaktif untuk menghadapi tantangan dan perubahan zaman, serta mengedepankan kreativitas demi pelayanan publik yang baik. Yang kelima, yaitu kompeten. Kompeten itu maksudnya adalah P3K itu mempunyai pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku yang baik terhadap semua. Yang keenam yaitu loyal. Loyal maksudnya P3K itu harus mempunyai sikap kesetiaan, pengabdian, dan dedikasi yang
ditunjukkan kepada bangsa, negara, dan organisasi lainnya. Yang ketujuh yaitu etika kolaboratif. Maksudnya kolaboratif, P3K itu bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dari integritas nilai dan etika ini, akhirnya saya memaparkan sebuah judul rencana aksi perubahan, yaitu menumbuhkan minat belajar anak dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan metode yang beragam saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 1-6 khususnya di SDN 3 Lurah. Visi dan misi SDN 3 Lurah. Visi SDN 3 Lurah yaitu terbentuknya peserta didik yang akhlakul karimah, disiplin, cerdas, kreatif, mandiri, inovatif, berbudi pekerti, serta mewujudkan lingkungan yang sehat. Dari visi tersebut, saya menginginkan peserta didik itu selain memiliki akhlakul karimah, mereka juga harus cerdas. Cerdas dalam apa? Cerdas dalam berbagai bidang, baik itu pengetahuan maupun bidang lainnya. Yang adapun misi dari SDN 3 Lurah yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik berakhlak mulia dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menciptakan situasi sekolah yang kondusif, disiplin, aktif, kreatif, dan terampil, serta inovatif, serta mandiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan prestasi belajar siswa, baik itu nilai akademik maupun nilai non-akademik. Yang keempat yaitu membangun citra sekolah sebagai terpercaya masyarakat. Yang kelima yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama warga sekolah. Ini adalah visi dan misi dari SDN 3 Lurah.
Di sini ada struktur organisasi SDN Tijalura. Yang pertama itu kepala sekolah. Kepala sekolah kami bernama Ibu Sukarti SPD. Komite sekolah, Bapak Rustam Effendi. Penjaga sekolah, Bapak Jimmy. Bendahara, Ibu Yayat SPD. Tenaga administrasi, Eko Ramadan Hidayat. Mata pembelajaran PJOK, Rian Bahtiar Prabowo SPD. Bidang-bidang lainnya mata pembelajaran PHI dan BP yaitu dari kelas 1A sampai kelas 6A, Ibu Susiati SPD. Kelas 1B sampai kelas 6B yaitu Yesi Mulyani SPD. Di sini ada dari kelas 1A, kelas 2A, 3A, 4, 5 dan kelas 1A yaitu Sri Agustin SPD. Kelas 1B Ibu Nur Hidayati SPD. Kelas 2A Ibu Nengtin SPD. Kelas 2B Nola Susilowati SPD. Kelas 3A Unarti SPD. Kelas 3B Bapak Maudin SPD. Kelas 4A Ibu Ana Susana SPD. Kelas 4B Ibu Ratna Ameliawati SPD. Kelas 5A Ani Rohaini SPD. Kelas 5B Andri Solihati SPD. Dan kelas 6 cuman ada satu kelas yaitu Ibu Yayat Kusnayati SPD. Latar belakang terbentuknya, kenapa saya memilih untuk menulis judul seperti ini, yaitu yang pertama, karena pertama kurangnya minat siswa terhadap mata pembelajaran agama Islam. Kenapa kurang minat? Sebab mata pembelajaran agama Islam khususnya PAI sendiri dianggap mudah oleh siswa. Jadi mereka menyepelekan mata pembelajaran agama Islam. Yang kedua itu, dari kurangnya minat siswa, akhirnya rendahnya pemahaman terhadap materi. Mereka akhirnya tidak bisa menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Dari rendahnya pemahaman siswa, akhirnya rendahnya juga nilai akademik siswa. Jadi menurun dari nilai 90, mereka akhirnya mendapat nilai KKM yaitu 75.
Maksud dan tujuan dilakukannya rencana aksi perubahan. Yang pertama, siswa mempunyai minat terhadap pembelajaran agama Islam. Saya ingin agar siswa-siswa saya, khususnya di SDN 3 Lurah itu, memiliki semangat dan minat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa. Jadi apa sih masalah siswa itu? Kenapa mereka tidak mau mengikuti pembelajaran agama Islam atau mengapa mereka menyepelekan pembelajaran agama Islam itu maksudnya? Yang ketiga, yaitu memahami dan meningkatkan konsentrasi saat pembelajaran dimulai. Dengan cara apa? Kita menilai anak. Menilai anak itu maksudnya kita itu melihat siapa-siapa yang kurang dan siapa-siapa yang bisa. Dari siapa-siapa yang kurang itu kita akan mencari solusinya dengan cara mengubah metode pembelajaran yang biasanya itu cuma metode pembelajaran khusus dipatok oleh guru. Sekarang metode pembelajarannya lebih beragam. Salah satunya yaitu problem based learning, atau bisa jadi tanya jawab atau dengan metode-metode yang lain sehingga anak bisa memotivasi untuk mengikuti pembelajaran agama Islam. Yang keempat, memahami pembelajaran dengan baik. Jadi dengan mereka menyukai pembelajaran agama Islam, kami berharap mereka juga memahami pembelajaran dengan baik. Yang kelima, siswa juga mampu menceritakan kembali materi yang telah dipelajari. Jadi siswa bisa memberikan umpan balik terhadap materi yang telah disampaikan. Waktu pelaksanaan rencana aksi pembelajaran yaitu dimulai pada bulan Juli 2025 hingga 1 Maret 2029. Masa kontrak P3K berakhir. Tempat pelaksanaan yaitu di SDN 3 Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Hasil dari matrik rencana aksi yang saya lakukan yaitu yang pertama, yaitu unit kerja SDN 3 Lurah. Identifikasi isu. 1. Kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi, khususnya materi indahnya saling berbagi pada bab 7 sub tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah
yang diangkat itu yang pertama, kurangnya penerapan model pembelajaran PAI yang menarik bagi peserta didik kelas 5 di SD. Yang kedua yaitu kurangnya minat menghafal surat-surat pendek bagi peserta didik di SD. Dan gagasan yang diangkat yang pertama yaitu peningkatan hasil belajar pada peserta didik kelas 1 sampai 6 SD Negeri 3 Lurah melalui penerapan metode pembelajaran problem based learning atau mencari masalah dalam suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu mengadakan sorotan surat-surat pendek di setiap minggunya dari surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Kafirun, Al-Kausar, Al-Ma'un, Al-Fil, Al-Quraish, Al-Humazah, Al-Asr, dan yang terakhir At-Takasur. Jadi khusus surat-surat pendek dari Al-Fatihah sampai At-Takasur. Ini rencana aksi pembelajaran yang pertama nomor 1 yaitu kegiatan yang pertama membuat rencana pelaksanaan pembelajaran PAI di kelas 5 SDN 3 Lurah. Tujuan kinerjanya yaitu pengadaan kurikulum pembelajaran PAI kelas 5 di SDN 3 Lurah. Kita akan membuat kurikulum pembelajaran dan kita akan membuat sesuatu agar metode pembelajaran ini bisa tersampaikan atau tersalurkan kepada anak. Indikator pencapaiannya itu tersedianya kurikulum pembelajaran PAI di SD Negeri 3 Lurah. Kita akan membuat silabus, prota, promes, dan lain sebagainya. Waktu perolehannya yaitu bulan Agustus tahun 2025. Jadi tahun ajaran baru kita akan memulainya. Yang kedua yaitu membuat media pembelajaran PAI tentang indahnya saling berbagi submateri zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Tujuan kinerjanya yaitu pengadaan media pembelajaran PAI tentang indahnya saling berbagi submateri zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Caranya medianya bagaimana? Kita akan menontonkan mereka film tentang zakat dan kita akan melaksanakan praktek agar anak-anak bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaiannya yaitu peserta didik dapat memahami pembelajaran PAI tentang indahnya saling berbagi, submateri zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Waktu perolehannya juga sama, tahun ajaran baru bulan Agustus tahun 2020. Kegiatan yang berikutnya yaitu penerapan media pembelajaran PAI tentang indahnya saling berbagi, submateri zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Tujuan kinerjanya yaitu peserta didik mampu menggunakan media pembelajaran dengan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, guru akan memberikan tayangan slide video mengenai zakat, infak, sedekah, dan hadiah dan anak-anak nanti akan mempraktekannya, serta dalam mempraktekannya tersebut anak-anak bisa melaksanakannya. Indikator pencapaiannya yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI tentang indahnya saling berbagi, submateri, zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Waktu perolehannya masih sama yaitu pada tahun ajaran baru bulan Agustus tahun 2025. Kegiatan yang kedua, nomor 2 yaitu tentang inovasi teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Tujuan kinerjanya yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi seperti video, aplikasi belajar, dan lain-lain. Aplikasi belajar contohnya gimana? Contohnya slide kartu atau kita akan membagikan kartu dan anak-anak akan mencari bagaimana urutan-urutan dari tata cara zakat, infak, sedekah. Indikator pencapaiannya yaitu meningkatkan kemahiran guru PAI
berlanjut ke tahun depan. Itu juga jika media pembelajarannya sudah siap dan akan dilakukan pada tahun ke depannya. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pembelajaran PAI. Selain media yang harus ada, tujuan kinerja dari peningkatan itu yaitu program hafalan surat-surat pendek bagi kelas 1 sampai kelas 6. Contohnya, kelas 1 dari Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas. Kelas 2 juga sama, tapi naik ke tingkatan berikutnya Al-Fatihah sampai surat Al-Kafirun. Itu kelas 2, khusus kelas 2. Kelas 3 juga sama, tapi naik ke tingkat selanjutnya dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Ma'un. Kelas 4, dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Humazah. Kelas 5, dari surat Al-Fatihah sampai surat At-Takasur. Kelas 6, jika mereka sudah mampu berlanjut sampai surat At-Tin. Indikator pencapaiannya yaitu siswa minimal hafal surat pendek selama 2 semester. Jadi mereka itu harus bisa menghafal surat-surat pendek selama 2 semester itu. Waktu perolehannya yaitu bulan Agustus tahun 2027. Jadi kita bertahap ya. Awal semester dari semester baru dari tahun 2025, semester baru berikutnya tahun 2026, serta semester baru berikutnya tahun 2027. Yang nomor 2 yaitu kegiatannya penguatan kompetensi guru PAI. Tujuan kinerjanya itu kita akan mengikuti workshop, diklat, atau seminar peningkatan kompetensi guru dalam berbagai bidang. Indikator pencapaiannya, guru PAI lebih inovatif dan kompeten dalam menyikapi isu-isu yang berkembang. Waktu perolehannya yaitu kita akan melaksanakan di tahap berikutnya, di tahun berikutnya yaitu bulan Agustus tahun 2028. Lanjut kegiatan yang kelima yaitu evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Penguatan kegiatan dengan tujuan yaitu penguatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan seperti ekstrakurikuler kaligrafi. Di sini, selain menghafal Al-Quran, kami bertujuan mempunyai tujuan agar anak-anak bisa menulis tulisan Arab dengan baik dan benar. Jadi, kita akan membuat slide, membuat contoh, dan anak-anak bisa mengikutinya. Kita akan mempelajarinya, guru juga setelah mengikuti workshop, guru juga akan terus belajar agar ketika anak-anak belajar, guru juga sudah menguasai metode kaligrafi itu. Indikator pencapaiannya yaitu kegiatan keagamaan ekstrakurikuler berjalan secara rutin setiap hari. Waktu perolehannya bertahap bulan Agustus tahun 2029. Kesimpulan dari rencana aksi perubahan yang saya buat yaitu rencana aksi perubahan dalam rangka meningkatkan minat belajar anak dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan metode yang beragam. Saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 1 sampai kelas 6 sebenarnya sudah dilakukan dari awal tahun pembelajaran. Namun, dengan adanya rencana aksi perubahan ini dapat mengubah metode pembelajaran sehingga lebih beragam sebagai lahan untuk meningkatkan minat belajar anak serta dapat meningkatkan nilai akademik yang sesuai harapan. Jadi, kami berharap nilai anak itu bisa meningkat, akhirnya bisa lebih unggul dari kakak yang lain.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, kurang dan lebihnya. Saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.